saya Desi Sitorus dengan NIM 182401068. Saya akan menjelaskan komponen yang terdapat di dalam kromatografi gas. Langsung saja, yang pertama yaitu ada tabung. Tabung berfungsi untuk tempat penyimpanan gas, di mana tabung ini akan bertindak sebagai fase gerak. Yang kedua yaitu ada pengukur tekanan. Pengukur tekanan ini berfungsi untuk mengukur tekanan gas. Yang ketiga yaitu ada injection port. Injection port ini berfungsi untuk memasukkan sampel. Yang keempat yaitu ada jarum suntik. Jarum suntik ini berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam injection port. Yang kelima yaitu ada kolom. Kolom ini berfungsi untuk proses pemisahan pada sampel. Yang keenam yaitu ada oven. Oven ini berfungsi untuk menjaga suhu. Yang ketujuh yaitu ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengubah komponen menjadi sinyal elektronik. Yang kedelapan yaitu ada amplifier. Amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Yang kesembilan yaitu ada recorder. Recorder ini berfungsi untuk pencatat hasil pendeteksian yang berasal dari detektor. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Nama saya David Morris Tumyang dengan NIM 182401055, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kromatografi gas, yaitu aplikasi kromatografi gas, di mana dijelaskan bahwa kromatografi gas telah digunakan pada sejumlah besar senyawa dalam berbagai bidang dalam senyawa organik dan anorganik, senyawa logam, karena persyaratan yang digunakan adalah tekanan uap yang cocok pada suhu saat analisa dilakukan. Berikut beberapa kegunaan kromatografi gas pada bidang-bidangnya. Yang pertama itu polusi udara, di mana dijelaskan bahwa kromatografi gas merupakan alat yang penting karena daya pemisahan yang digabungkan dengan daya sensitivitas dan pemilihan detektor GLC menjadi alat yang ideal untuk menentukan banyak senyawa yang terdapat dalam udara yang kotor. Yang kedua itu adalah klinik. Di klinik kromatografi gas menjadi alat untuk menangani senyawa-senyawa dalam klinik seperti asam amino, karbohidrat, CO, dan O dalam darah, asam-asam lemak dan turunannya. Yang ketiga itu adalah bahan pelapis, di mana dijelaskan bahwa digunakan untuk menganalisa polimer-polimer setelah dipirolisa, karet dan resin-resin sintesis. Yang keempat itu minyak atsiri, digunakan untuk pengujian kualitas terhadap minyak permen jeruk sitrat. Yang kelima itu bahan makanan, di mana dijelaskan bahwa digunakan dengan TLC dan kolom-kolom untuk mempelajari pemalsuan atau pencampuran. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Rel Marito, NIM saya 182401003. Saya dari partner 5 ingin menjelaskan tentang prinsip percobaan pada kromatografi gas. Prinsip alat pada kromatografi gas yaitu sampel diinjeksikan oleh jarum dan dialirkan ke injeksi port. Ke injeksi port terjadi penguapan. Lalu penguapan tersebut dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom. Di dalam kolom terjadi pemisahan senyawa-senyawa menjadi komponennya. Komponennya akan dideteksi oleh detektor, akan menghasilkan data dalam bentuk peak atau puncak. Dan berikut adalah prinsip percobaan pada kromatografi gas. Berdasarkan metode pemisahan campuran pada komponen-komponennya berdasarkan kelipatan migrasi antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Di mana fase geraknya yaitu gas pembawa dan fase diamnya itu cairan senyawa tersebut. Cairan senyawa tersebut kekuatannya lebih rendah, tertahan lebih lama, namun keluarnya lebih cepat. Sekian dari saya, selamat sore, terima kasih. Nama saya Febriantia Syifa, NIM 182401056. Di sini saya akan menjelaskan syarat gas pembawa beserta contoh gas pembawa dan detektor. Syarat gas pembawa: 1. Lembab, 2. Mudah didapat, 3. Tidak reaktif, 4. Inert, 5. Tahan pada suhu tinggi, 6. Tingkat kemurnian yang tinggi, 7. Tidak mudah bereaksi dengan sampel. Contoh gas pembawa beserta detektornya: hidrogen dengan detektor hantar panas, helium dengan detektor hantar panas ionisasi nyala fotometri nyala, nitrogen dengan detektor ionisasi nyala tangkap elektron fotometri nyala, argon dengan detektor ionisasi nyala, argon plus metana 5%, tangkapan elektron, karbon dioksida dengan detektor hantaran panas.
Pemilihan fase diam pada kromatografi gas yang pertama cukup aktif, tidak mudah bereaksi, lembam, tidak berwarna, stabil pada pemanasan, dan tidak mudah menguap. Halo, nama saya Anggika Permatasari, NIM 182401086. Di sini saya akan membahas materi tentang kromatografi gas. Jadi, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kromatografi gas. Nah, adapun kelebihan dari kromatografi gas itu adalah yang pertama lebih efisien, yang kedua analisisnya lebih cepat, yang ketiga memiliki sensitivitas yang tinggi, yang keempat itu tidak merusak sampel. Lalu aliran fase gerak sangat terkontrol, banyak macam detektor yang dapat digunakan, sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel di dalam fase gerak. Adapun kekurangan dari kromatografi gas adalah tidak mudah dipakai dalam jumlah yang besar, terbatas untuk zat yang mudah menguap, lalu fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair, tidak bersifat relatif terhadap fase diam. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kelebihan dan kekurangan kromatografi gas. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Putri Monika Tampu Bolon, NIM 182401005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat yang harus dimiliki detektor, yaitu ada 5. Yang pertama, stabil untuk jangka yang lama, yang kedua sensitivitas yang tinggi, yang ketiga tahan terhadap suhu tinggi, yang keempat memiliki sinyal yang mudah diamati, yang kelima sinyal tidak dipengaruhi oleh kecepatan alir, tekanan maupun temperatur. Terima kasih. Kromatografi gas yaitu jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Kromatografi gas memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu waktu analisis yang singkat, gas mempunyai viskositas yang rendah, dapat menggunakan kolom yang lebih panjang. Kekurangannya yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Yang ketiga, fase gas dibandingkan besar fase cair tidak bersifat reaktif. Kromatografi gas ada memiliki 2 fase, yaitu fase gerak yang berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif. Yang kedua, fase diam berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung. Nama saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode kromatografi gas. Yang pertama itu ada kromatografi gas padat, di mana mekanisme pemisahan sampelnya ialah perbedaan sifat fisik absorpsi oleh fase diam. Yang kedua itu ada kromatografi gas cair, di mana fase geraknya berupa gas dan fase diamnya adalah cairan. Mekanisme pemisahannya ialah perbedaan partisi komponen-komponen sampel antara gas dan cair. Perkenalkan, nama saya Desperina Saragi dengan NIM 182401024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja dari kromatografi gas. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam jarum suntik, kemudian dimasukkan ke dalam injection port, kemudian sampel dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan komponen-komponen campuran yang telah dipisahkan satu persatu meninggalkan kolom. Suatu detektor diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun jumlah komponen campuran hasil pendeteksi yang direkam oleh recorder dan dinamakan dengan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Senyawa yang dapat dianalisis oleh kromatografi gas yaitu yang pertama alkohol, yang kedua N-heksan, yang ketiga H2O, yang keempat etanol, yang kelima minyak, dan keenam yang lain-lain. Perkenalkan, nama saya Astri Grastiko Tahayan, NIM 182401075 dari Partner 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan ataupun aplikasi percobaan pada kromatografi gas.
Adapun diantaranya, yang pertama, polusi udara. Kromatografi gas digunakan untuk menentukan senyawa berapa banyak yang terdapat di dalam udara yang kotor, misalnya alkil timbal, aldehid, hidrokarbon, dan yang lainnya. Yang kedua, pada kesehatan ataupun bidang kedokteran. Kromatografi gas digunakan untuk menganalisis senyawa asam amino dalam darah dan asam-asam lemak dan turunannya seperti trigliserida, plasma steroid, dan vitamin. Yang ketiga, pada minyak atsiri. Kromatografi gas digunakan untuk pengujian kualitas terhadap minyak atsiri. Contohnya pada minyak atsiri seperti minyak pada daun cengkeh.